Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Urpani, NIM 1901030016 dari kelas 5A Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi. Subbab yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama, relasi, kedua, fungsi atau pemetaan, ketiga, menentukan rumus jika nilainya diketahui, keempat, menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel berubah, kelima, grafik fungsi atau pemetaan, dan yang terakhir, korespondensi satu-satu. Pembahasan yang pertama, relasi. Pak Tio mempunyai 4 orang anak, yaitu Jamal, Juan, Mahen, dan Haikal. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Jamal gemar berolahraga badminton dan basket, Juan gemar berolahraga sepak bola, Mahen gemar berolahraga renang dan badminton, dan Haikal gemar berolahraga basket. Jika anak-anak Pak Tio kita kelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, dapat kita tulis seperti ini. Kemudian, jenis olahraga yang digemari anak-anak Pak Tio kita kelompokkan dalam himpunan B, dapat kita tulis seperti ini. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B adalah kata gemar berolahraga. Jika gemar berolahraga kita notasikan dengan tanda panah, maka akan seperti ini. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Cara menyajikan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, kedua dengan diagram kartesius, ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh, pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai pada 4 siswa kelas 8 diperoleh seperti tabel berikut. Kita misalkan bahwa himpunan A terdiri dari nama siswa yang beranggotakan Buyung, Doni, Vita, Putri. Kemudian himpunan B terdiri dari pelajaran yang disukai yang beranggotakan IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, bahasa Inggris. Pelajaran yang disukai ini merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Penyajian relasi yang pertama dengan diagram panah. Arah panah pada diagram ini menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Kedua, dengan diagram kartesius. Pada diagram kartesius ini, anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu datar dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan noktah atau titik. Dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ini menggunakan kurung kurawa seperti Buyung, IPS, dan selanjutnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Pembahasan yang kedua, fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Syarat suatu pemetaan atau fungsi
Yang pertama, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B, di anggota himpunan B. Kedua, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Contoh, pada diagram yang pertama ini merupakan fungsi, karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Nah, sedangkan yang bagian kedua ini bukan merupakan fungsi, karena tidak memenuhi syarat-syarat fungsi. Notasi dan nilai fungsi. Pada diagram di samping menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Notasi fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Kemudian himpunan C bagian dari himpunan B yang memuat Y disebut sebagai range atau daerah hasil. Daerah hasil ini merupakan himpunan dari anggota daerah kawan yang mempunyai pasangan di himpunan A. Y sama dengan Fx disebut sebagai bayangan atau peta X oleh fungsi F. Contoh. Yang pertama, dari diagram panah di samping, tentukanlah domain, kodomain, range, bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi F. Kedua, diketahui F didefinisikan sebagai Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Tentukanlah nilai fungsi Fx untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan min 3. Penyelesaian. Domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kodomainnya adalah himpunan B yang beranggotakan A, B, C, D, E. Kemudian range-nya beranggotakan A, C, E. Bayangan 1 oleh fungsi F adalah A, bayangan 2 oleh fungsi F adalah A, bayangan 3 oleh fungsi F adalah C, bayangan 4 oleh fungsi F adalah C, dan bayangan 5 oleh fungsi F adalah E. Kemudian yang B bagian pertama, kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Sehingga Fx sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 1. Sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian B bagian 2, kita substitusikan nilai X sama dengan min 3 ke fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, sehingga Fx sama dengan 2 kali min 3 pangkat 2 dikurang 3 kali min 3 ditambah 1, sama dengan 8 ditambah 9 ditambah 1, sama dengan 28. Kemudian menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan 1 dan himpunan B sama dengan 1, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 1 sama dengan 1 pangkat 1,
Sedangkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 1. Jika banyaknya anggota himpunan A 2 dan himpunan B 1, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 1 sama dengan 1 pangkat 2. Sedangkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah 2 sama dengan 2 pangkat 1. Dan seterusnya. Ini dapat teman-teman perhatikan dan mengerti. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika banyaknya anggota himpunan A adalah A dan banyaknya anggota himpunan B adalah B, maka pertama, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Kedua, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Contoh, jika A adalah bilangan prima kurang dari 5 dan B huruf vokal, himpunan huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang pertama dari A ke B, kedua dari B ke A. Penyelesaiannya, sebelumnya kita rincikan terlebih dahulu. Jika A himpunan bilangan prima kurang dari 5, maka anggotanya adalah 2 dan 3. Banyaknya adalah 2. Kemudian himpunan B adalah himpunan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Banyaknya ada 5. Maka yang pertama, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat 2, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Pembahasan selanjutnya menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f x ax tambah b dengan a dan b konstanta dan x variabel, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Jika nilai variabel x sama dengan m, maka nilai fm sama dengan am ditambah b. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan bentuk fungsi f jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Selanjutnya, nilai konstanta a dan b ditentukan berdasarkan nilai-nilai fungsi yang diketahui. Contoh, diketahui f fungsi linear dengan f0 sama dengan min 5 dan f-2 sama dengan min 9. Tentukan bentuk fungsi fx. Penyelesaian. Karena f fungsi linear, maka fx sama dengan ax ditambah b. Dengan demikian diperoleh f0 sama dengan min 5, f0 sama dengan a kali 0 ditambah b sama dengan min 5. 0 ditambah b sama dengan min 5, b sama dengan min 5. Kemudian untuk menentukan nilai a, perhatikan perhitungan berikut. f-2 sama dengan min 9, f-2 sama dengan a kali min 2 ditambah b sama dengan min 9. Min 2a ditambah b sama dengan min 9, min 2a kurang 5 sama dengan min 9. 5 ini hasil substitusi dari B. B kan sebelumnya udah diketahui, yaitu B sama dengan min 5. Kemudian min 2 sama dengan min 9 ditambah 5. Min 2a sama dengan min 4. A sama dengan 4 per 2, A sama dengan 2. Jadi, fungsi yang dimaksud adalah fx sama dengan ax ditambah b sama dengan 2x min 5.
Pembahasan selanjutnya menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel berubah. Jika nilai variabel suatu fungsi berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada nilai fungsinya. Misalkan, fungsi f ditentukan oleh fx 5x ditambah 3 dengan domain x lebih besar sama dengan min 1 dan x lebih kecil sama dengan 3. X merupakan anggota bilangan bulat. Nilai fungsi dari variabel x adalah f-1 sama dengan terlebih dahulu ini kita substitusikan. Sehingga f-1 sama dengan 5 kali min 1 ditambah 3 sama dengan min 2. F0 sama dengan 5 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. F1 sama dengan 5 kali 1 ditambah 3 sama dengan 8. F2 sama dengan 5 kali 2 ditambah 3 sama dengan 13. F3 sama dengan 5 kali 3 tambah 3 sama dengan 18. Jika variabel x diubah menjadi x tambah 3, maka kita harus menentukan nilai dari fungsi f x tambah 3. Ini hasil substitusi kita. Kemudian selanjutnya nilai-nilai f x tambah 3 berdasarkan pemetaan f x tambah 3 5 kali x tambah 3 tambah 3. Nah, diperoleh hasil seperti ini. Nilai perubahan fungsi dari fx menjadi fx tambah 3 yaitu selisih antara fx dan fx tambah 3. Dituliskan seperti fx tambah 3 dikurang fx. Dan selisih antara fx dan fx tambah 3 adalah 15. Cara lain untuk menentukan nilai perubahan fungsi. Kita tentukan terlebih dahulu fungsi fx tambah 3. Diketahui fx sama dengan 5x tambah 3. Maka fx tambah 3 sama dengan 5 kali x tambah 3 tambah 3. Sama dengan 5x tambah 15 tambah 3. Sama dengan 5x tambah 15. Nilai perubahan fungsi dari fx menjadi fx tambah 3 adalah selisih antara fx dan fx tambah 3. fx tambah 3 sama dengan fx sama dengan 5x tambah 18 min 5x tambah 3 sama dengan 5x tambah 18 min 5x min 3 sama dengan 15. Grafik fungsi atau pemetaan. Grafik suatu pemetaan atau fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari suatu pemetaan atau fungsi. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx x tambah 3 dengan domain. Yang pertama, x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 8. X merupakan anggota bilangan bulat. Kedua, x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 8. X merupakan anggota bilangan real. Penyelesaiannya, untuk memudahkan menggambar grafik fungsi fx x tambah 3, kita buat terlebih dahulu tabel yang memenuhi fungsi tersebut, sehingga diperoleh koordinat titik-titik yang memenuhi. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian, grafik bagian A seperti ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa grafik fungsi fx x tambah 3 dengan x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 8, x merupakan anggota bilangan bulat berupa titik-titik atau noktah saja. Kemudian, grafik fungsi bagian B. Pada gambar di atas, tampak bahwa grafik fungsi fx x tambah 3 dengan x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 8 dan x merupakan anggota bilangan real. Titik-titik yang ada dihubungkan sehingga membentuk kurva atau
atau garis lurus. Nah, terakhir korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan himpunan B, di mana semua anggota himpunan A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi, banyak anggota himpunan A dan himpunan B harus sama. Contoh, 6 orang siswa bermain bola voli dengan nomor punggung 301 sampai 306, yaitu Bonar bernomor punggung 301, Asti bernomor punggung 302, Reni bernomor punggung 303, Asep bernomor punggung 304, Buyung bernomor punggung 305, Beta bernomor punggung 306. Kita misalkan himpunan A beranggotakan Bonar, Asti, Reni, Asep, Buyung, Beta, dan himpunan B beranggotakan 301, 302, 303, 304, 305, 306. Maka bernomor punggung ini adalah relasi dari A ke B. Seperti ini. Diagramnya seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.